Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Ya, pagi semuanya. Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, materi kita hari ini seperti yang sudah saya kirimkan tentang naskah dinas, surat dinas, fokusnya. Sudah dibaca? Tapi sudah terlalu malam ya saya ngirim, jadi mungkin belum terbaca atau jangan-jangan belum dibuka. Tapi sudah bisa dibuka ya. Baik, ya saya akan berbagi layar di sini. Ya, materi kita hari ini termasuk pertemuan minggu depan, jadi pertemuan ke-8 dan ke-9 kita membahas masalah penggunaan bahasa Indonesia dalam surat dinas. Pernah melihat surat dinas toh? Pernah semuanya, saya yakin. Ya, surat yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga itu namanya surat dinas. Surat dinas. Kalau surat yang keluar dari personel, individu, ya itu surat tidak resmi, surat individu namanya surat pribadi. Kita tahu bahwa sekarang ini kan era sudah sangat, era teknologi sudah sangat canggih ya, teknologi itu. Orang berkomunikasi tidak, mungkin masih bisa, kita sulit untuk mencari orang yang mempunyai tradisi menulis surat itu. Terutama ya pribadi itu sangat sulit mencari orang yang masih mempertahankan tradisi berkirim surat gitu. Padahal sebenarnya itu tradisi yang baik loh sebenarnya ya. Kalau kita berkirim surat pada teman itu bisa berlembar-lembar kalau kita ingin curhat itu. Sekarang kan cukup langsung pakai WhatsApp atau pakai Instagram ya. Itu yang kadang-kadang membuat orang malas menulis apa itu nulis tangan nih, malas sekali sekarang. Era komputer saja orang sudah lari ke komputer semua, menulis tangan ditinggalkan. Oleh karena itu memang akibatnya banyak juga, banyak orang yang tulisan tangannya kurang bagus, tidak terbaca. Tapi tulisan tangan Anda kan bagus ya. Ada yang merasa tulisan tangannya kurang bagus? Atau kurang terbaca orang? Paling tidak di kemarin ya, ITS kemarin ya adalah tulisannya bagus, ada tulisannya yang seperti lukisan banyak juga, ada juga ya. Ada apa ya, batik-batiknya ya. Jadi bermacam-macam. Itu memang sudah bergeser. Kalau dulu kan menulis halus itu sampai SD kelas berapa masih, sehingga penekanan tentang menulis, tulis tangan itu menjadi hal yang penting saat itu. Karena itu ya memang penting sebenarnya ya, untuk mengasah otak kita, kiri kanan, keseimbangan itu ada. Nah, ini pertanyaan saya pada kalian. Masih perlukah atau urgenkah surat konvensional seperti yang ada di layar ini? Ini yang konvensional ya. Nota dinas, ada surat undangan yang dikemas dalam bentuk seperti ini. Sementara kan kalau komunikasi melalui WhatsApp bisa. Kalau kita mengundang kawan untuk rapat itu kan cukup, bro besok rapat ya di tempat gue, pukul 10 misalnya.
melalui WA bisa juga, melalui WhatsApp, melalui Instagram bisa, melalui media yang lain, saluran yang lain juga bisa. Masih urgen, masih penting surat yang modelnya konvensional seperti yang ada di layar Anda ini. Masih nggak menurut kita? Masih Pak, untuk keperluan arsip dan dokumentasi. Untuk keperluan arsip, untuk keperluan dokumentasi, oke. Yang lain untuk apa kira-kira? Kenapa masih penting? Kenapa masih dianggap perlu? Ada yang bisa menjawab selain untuk arsip tadi? Untuk apa kira-kira perlunya surat? Kalau kita berbicara masalah surat itu bukan hanya surat undangan ya, surat macamnya kan banyak sekali. Selain untuk arsip untuk apa? Mungkin karena surat tunas itu sifatnya resmi, jadi untuk bukti keresmiannya Pak, agar memiliki kekuatan yang resmi. Ya, dari segi keformalan memang lebih formal daripada kalau kita hanya memberitahukan lewat lisan misalnya, atau lewat WhatsApp misalnya. Oke, WhatsApp ataupun telepon atau melalui Instagram boleh. Misalnya hanya sekadar pemberitahuan informalnya. Bro, misalnya ya, kamu saya ikutkan dalam kegiatan saya. Tapi suratnya belum ada ya, nanti suratnya menyusul. Nggak apa-apa, itu kan pemberitahuan dulu. Biar tidak kaget misalnya, nggak masalah. Misalnya kita juga karena terkendala bosnya tidak ada, yang menandatangani surat tidak ada, padahal rapat harus dilaksanakan segera misalnya, boleh juga melalui pemberitahuan informal, melalui apa istilahnya, secara lisan, nggak masalah dulu. Nanti suratnya menyusul gitu, nggak masalah. Tapi surat itu penting, masih penting. Sebagai salah satu sarana komunikasi, surat penting untuk menyampaikan ini, gagasan ini, informasi kepada pihak lain. Kenapa? Karena seperti yang tadi disebutkan, salah satunya sebagai arsip dokumen. Arsip atau dokumen itu penting. Kenapa? Ketika pada suatu saat diminta untuk misalnya untuk mendata sesuatu, kalau tidak arsipnya kan susah. Arsip-arsip pegawai Kementerian Keuangan dari tahun ke tahun kan ada. Untuk mengetahui, oh si A itu pensiunnya kapan ya? Itu bisa dilacak dari surat-surat, buat surat bukan surat undangan, tapi surat keterangan yang ada di situ. Yang ada di bagian kepegawaian di sana. Akan menyimpan surat-surat, dokumen-dokumen penting untuk pegawai-pegawai di lingkup itu penting, bukti nyata. Kalau kita mendapat undangan dari teman misalnya, untuk izin kepada atasan kita bagaimana? Salah satunya adalah dengan menunjukkan surat undangan itu kepada teman, kepada atasan kita. Bos, kalau misalnya ya, akrabnya gitu, bos, besok saya mau izin ya, mau menghadiri rapat, ini dapat undangan di Kementerian misalnya, atau Direktorat misalnya. Buktinya ada, bukti otentik, ini undangannya bos. Apalagi sekarang kan, untuk meninggalkan ruangan itu aja kan harus ada izin misalnya. Kementerian Keuangan termasuk yang disiplin untuk itu, tertib administrasi. Kalau meninggalkan ruangan, meninggalkan kantor berapa jam, untuk keperluan apa, penjelasannya ada, itu lebih mudah, lebih enak. Buktinya ada. Ini loh, saya dapat undangan ini, menghadiri rapat di sini, dari pukul sekian sampai dengan pukul sekian. Nah, itu. Supaya tidak dipotong kan kita, bikinnya nanti misalnya. Nah, itu. Jadi ada surat itu. Apalagi surat-surat terkait dengan perjanjian. Itu penting sekali, karena harus ada bukti otentiknya.
Nah, surat itu kan salah satunya itu sebagai bukti otentik. Bukti otentik untuk apa saja, dalam hal apa saja. Perjanjian jual beli. Saya telah menjual sesuatu kepada si B. Ini jual belinya di sini. Kalau tanpa itu orang yang punya bisa klaim, kapan saya jual? Barang ini masih belum saya jual. Itu sangat sering terjadi di daerah-daerah yang orangnya masih lugu-lugu, saling percaya sebenarnya. Bukan lugu tapi saling percaya. Tapi ada yang curang, misalnya. Saya jual tanah ya. Udah pihak yang beli udah aman saja, merasa bahwa tanah yang dibeli itu sudah menjadi miliknya. Oleh karena itu dia tidak buru-buru untuk balik nama dan sudah yakin bahwa tanah itu sudah berpindah tangan ke pihak. Memang dia sudah langsung bisa menggarap sawah itu atau tanah itu. Tapi ketika penjual itu nakal atau ada misalnya pihak keturunannya misalnya, karena nggak dibalik seperti dibalik nama, sekian tahun kemudian, sudah puluhan tahun, masih nama yang penjualnya, belum dibalik, itu bisa menjadi masalah. Yang pemilik apa istilahnya ya, pemilik sesuai dengan bukti hitam di atas putihnya, itu yang sudah menjual itu. Dia nggak mengakui, misalnya keturunannya tidak mengakui bahwa orang tuanya telah menjual, dia menang. Dia menang. Karena sertifikatnya masih atas nama orang tuanya, suratnya. Perjanjian jual belinya nggak ada. Nah, itu yang sering terjadi di daerah-daerah seperti itu. Oleh karena itu, surat menjadi hal yang penting. Minimal sebelum bisa balik nama ya, hitam di atas putihnya itu. Bukti perjanjian jual belinya. Syukur-syukur ada saksinya. Itu hal yang menjadi prinsip penting. Ya. Kemudian surat itu menjadi alat pengikat. Iya, pengikat. Surat tugas itu mengikat. Selain mengikat juga memberi rasa aman, itu surat tugas. Mengikat orang yang namanya tertera di situ untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang tertera dalam surat tugas itu. Memberi rasa aman bagi yang memegang, iya. Jadi surat itu juga memberi rasa aman. Surat apapun itu memberi rasa aman. Ya. Kita ditugasi untuk mendata, buat melakukan sensus ekonomi, misalnya begitu ya. Ada surat tugas. Kalau kita masuk ke rumah orang tanpa membuat surat tugas itu, meskipun kita menenteng koper berisi kuesioner, daftar pertanyaan, ya kita bisa dicurigai bermacam-macam. Gitu. Oleh karena itu menjadi hal penting surat tugas itu. Selain itu memang berjaga-jaga kalau ditanya orang, juga paling tidak menjadi pelindung kita. Nggak akan ada orang yang misalnya main gebuk ketika kita masuk pekarangan orang, misalnya. Seperti petugas listrik atau PLN ketika mau melihat meteran rumah-rumah itu kan masuk pekarangan orang. Bekalnya apa dia? Ya dia bawa surat tugas itu, jaga-jaga kalau ditanya. Itu. Kemudian tadi juga menjadi bukti otentik sebagai alat pengikat, kemudian menjamin rasa aman pemegangnya, juga bisa menjadi bukti sejarah surat itu. Bukti sejarah, bukti otentik, bukti sejarah. Dulu misalnya pernah ada perjanjian kerjasama antara kerajaan mana dengan kerajaan mana. Sudah peristiwanya sudah sangat lama, tetapi karena suratnya sudah masih tersimpan dengan baik, itu bisa dijadikan acuan. Oh, dulu pernah Keraton Surakarta itu bekerja sama dengan negeri Belanda, kerajaan Belanda misalnya. Buktinya apa? Ada surat emas di situ. Oh, dulu ada perjanjian bahwa si A itu diberi mandat untuk melakukan mengolah lahan ini, seluas ini, selama sekian tahun misalnya. Ada bukti sejarahnya yang bisa dilacak dan dijadikan sebagai referensi ketika ada masalah tertentu misalnya. Ya, jadi
bukti sejarah itu kan tidak harus jangka panjang ya, tidak harus nunggu ratusan tahun itu baru sejarah, tidak. Untuk melacak historinya seperti apa sih sebenarnya. Kalau misalnya sekarang ini ada kasus yang sedang ditangani oleh KPK, ada kasus, ada pemerintah tertentu, pejabat tertentu menyalahgunakan kewenangannya. Itu apa yang sudah diputuskan misalnya, tentunya dia sudah menginstruksikan kepada peserta rapat, mungkin dalam rapat itu, bahwa setiap unit atau setiap bagian harus menyisihkan anggaran sekian untuk kepentingan apa misalnya. Ada surat undangan yang bisa dijadikan bukti bahwa pernah ada rapat pada tanggal sekian yang dihadiri oleh siapa-siapa, membahas masalah apa. Catatan rapatnya ada. Nah, itu kalau dicatat rapatnya kan bagus sekali. Yang menjadi masalah sekarang kan kalau hal seperti itu pasti di luar forum, ya itu. Ya, paling tidak ini menjadi bukti sejarah juga. Contoh surat kelahiran kita, akta kelahiran itu kan surat juga, surat keterangan yang menunjukkan itu. Bahwa benar si A itu anak si C dan si D loh. Dia lahir tanggal sekian di mana. Kenapa? Ada bukti sejarahnya, bukti otentik untuk itu, menunjukkan itu. Nah, ini loh unit ini, organisasi ini, perusahaan ini itu didirikan tahun sekian. Bukti sejarahnya ada. Ini bukti pendirian perusahaan, peresmian perusahaan itu misalnya. Atau unit ini diresmikan kapan, oleh siapa. Bukti sejarah. Kemudian ini bisa juga menjadi landasan seseorang atau organisasi untuk memulai pekerjaannya. Misalnya seorang kontraktor sudah menangkan tendernya, dia baru bisa memulai pekerjaan itu jika sudah turun apa yang namanya surat perintah kerja. Itu SPK-nya turun, dia mulai. Kalau belum ya tidak. Kemudian ya yang berlaku untuk semua surat. Kalau surat ini menjadi duta, menjadi wakil dari penulis atau penandatangan surat itu. Penandatangan surat itu. Nah, oleh karena menjadi wakil dari penandatangan surat, mestinya surat itu ya menggunakan, ditulis dengan kata-kata yang baik, yang sopan, yang santun, pilihan kata yang tidak dapat melukai perasaan orang lain misalnya. Kenapa? Hakikatnya kan surat itu wakil dari orang yang tidak sempat untuk bertemu muka misalnya, tapi cukup diwakili dengan surat, bisa juga seperti itu. Pilihan kata menjadi hal yang penting. Dan ini fokus kita di dalam materi tata persuratan dinas ini. Surat yang baik itu yang seperti apa? Yang butir pertama kita abaikan. Kenapa? Karena ini sudah format baku yang harus diikuti oleh semua yang berada di lingkup unit organisasi itu. Kalau di unit organisasi Kementerian Keuangan, yang dianut yang mana? Yang sesuai dengan pedoman tata persuratan dinas di kementerian itu. Nah, kebetulan yang tadi yang bentuk setengah lurus tadi itu yang ini ya kalau nggak salah. Ini yang setengah lurus ini yang berlaku di stand. Baik. Kemudian masalah bahasa. Jangan terlalu panjang kita memberikan informasi dalam sebuah surat. Harus jelas, padat, dan santun prinsipnya. Bagaimana kalau kita ingin sebenarnya melaporkan sesuatu? Tidak mungkin kita melaporkan itu hanya dengan kalimat-kalimat yang pendek saja, tidak mungkin. Oleh karena itu, solusinya adalah ya jangan dibuat dalam satu surat. Untuk laporannya itu tersendirikan, kemudian surat itu sebagai pengantarnya. Nah, lampirannya itu tadi laporan yang panjang, tadi menjadi lampiran dari surat itu. Kenapa surat harus pendek? Ya, orang yang baca surat itu harus langsung tahu saat itu juga. Begitu lihat, baca sebentar, sekilas langsung tahu, oh ada rapat.
pukul sekian di ruang ini tentang apa. Itu yang terpenting. Jangan sampai orang baca surat kok. Kecuali surat tinta itu bisa diulang-ulang bacanya itu. Tapi kalau surat resmi mestinya sekali baca cukup. Itu ya. Bentuknya tadi seperti saya sampaikan banyak sekali bentuk surat sebenarnya. Yang di sini ditampilkan hanya dua. Dua pun yang lazim digunakan itu yang setengah lurus, bukan yang ini ya, bukan yang ini. Yang bentuk lurus ini rasanya ya jarang kita temukan surat ini. Tanggalnya rata-rata ya sebelah kanan. Sebagian besar kita temukan sebelah kanan tanggal. Kemudian tanda tangan surat ini juga sebelah kanan. Seperti yang ada dalam model setengah lurus. Stan ikut yang mana? Yang ini. Karena Kementerian Keuangan kalau tidak salah saya melihatnya, membacanya, itu yang model ini. Ini ya, ya. Setengah lurus. Setengah lurus. Kemudian ini, tolong dicermati bagian-bagian surat ini. Sekalian saya informasikan pada adik-adik semua, gini, ada 30 orang kan ya, di kelas 01, 501, 30 orang. Masih utuh, masih lengkap kan? Ya. 30 kemarin ikut semua kan ya ujian? Hadir semua, Pak. Ya, saya kemarin ada satu yang itu di kelas mana ya? Saya lupa. Tapi ada satu orang yang menyusul ujian susulan. Di kelas ini lengkap ya, 30. Ya, baik, tentang ini, 30 orang kelas, anggota kelas 501, 501, nanti dibagi menjadi 10 kelompok ya. Jadi satu kelompok 3 orang. Untuk apa nanti? Nah, tolong cari contoh surat dinas. Saya berharap tidak sama. Silahkan berbagi, Anda bisa browsing di kementerian-kementerian itu, nggak usah kemana-mana, di rumah saja. Atau kalau di rumah ada surat, bisa juga browsing dari kementerian-kementerian. Tapi jangan sampai sama. Misalnya kan, ini kita itu ada berapa kementerian? 30-an ya? 30 lebih kan kementerian itu. Paling tidak, misalnya, kelompok 1 bisa browsing dari Kementerian ABC, kelompok 2 browsing Kementerian PJD misalnya, supaya tidak sama. Tugas Anda nanti adalah, saya berharap setiap kelompok itu masing-masing lah dulu ya, setiap individu mencari contoh surat sesuai dengan pembagian tadi. Misalnya kelompok 1 pembagian mencari dari Kementerian ABC. Nah, 3 orang kan, si A mencari Kementerian A, si B mencari Kementerian B, si C, dan seterusnya. Didiskusikan di kelompok itu, kelompok 1 misalnya, pilih. Misalnya si Andi, oh saya dapat surat dari Kementerian Agama, yang lainnya dari Kementerian Perindustrian, yang satunya dari Kementerian Kelautan. 3 orang dipilih, pilih. Yang mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang kasusnya banyak. Yang kasusnya banyak. Yang menurut pengamatan kalian, kesalahannya banyak, paling banyak. Itu yang dipilih. Jadi minimal 1 yang terpilih itu adalah yang tingkat kesalahannya banyak. Untuk apa nanti? Untuk dikoreksi berdasarkan bagian-bagiannya ini. Nah, kita lihat, semuanya akan dilihat. Kalau menurut pengamatan kalian ada yang tidak sesuai dengan yang ada di sini, yang kaidah penggunaan bahasa dalam naskah dinas ini, dilingkari dengan warna yang berbeda. Kemudian diberi penjelasan. Penjelasannya apa? Penjelasannya ya apa namanya? Salah. Seharusnya begini, tanda panah begitu. Seperti itu. Kita lihat dulu satu persatu, nanti penjelasan selanjutnya berikut sambil saya sampaikan. Tentang kepala surat.
Kita lihat bagian-bagiannya ini ya. Ada kepala surat, ada tanggal surat, nomor surat, sifat surat. Ini termasuk pokok surat ya. Jadi kepala sampai dengan hal, ini pokok surat. Kemudian ada alamat surat, kemudian pembuka, isi, penutup, tentang tubuhnya, tanda tangan, nama, dan tembusan itu bagian kaki surat. Kita lihat di kepala surat. Kepala surat itu ada kop, ya kan? Kop ada alamatnya. Masalah hurufnya apa, itu sudah ada ketentuannya di sana, dan itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita nanti adalah bagian-bagian tulisannya. Misalnya kalau yang logo ini kan sudah dari sana, di pedoman itu. Logo lambang Garuda itu hanya untuk menteri, presiden dan menteri tentu saja. Kalau di kementerian menteri. Nah, logo di tingkat internal kementerian, baik yang digunakan ke dalam maupun keluar, ini logonya. Nah, saya yakin sudah familiar dengan Anda. Stand itu di bawah Kementerian Keuangan, ini menggunakan logo ini. Dan yang perlu dicermati, menurut pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, jadi Permenkyu-nya, nomor berapa tadi, saya lupa nomornya, di bagian awal ada itu, tolong diunduh nanti itu. Alamat itu ditulis dengan huruf kapital semua. Pedoman itu ya, huruf kapital semua. Kecuali untuk alamat lamannya, webnya, itu yang ditulis dengan huruf kecil, sesuai dengan ketentuan web. Karena di kementerian lain itu alamat surat ini tidak ditulis dengan kapital, tapi dengan huruf pertamanya saja yang kapital. Seperti itu. Ya. Yang kita ikuti yang berlaku di kementerian kita. Ini kan sama semua sama. Yang membedakan hanya direktoratnya saja, ya. Oke, lalu ini yang harus kita koreksi itu yang bagian redaksinya. Misalnya kalau dari kementerian, penulisan jalan itu yang sering hanya disingkat JL. Itu tolong misalnya itu Anda jumpai nanti dalam sekalian ya, memberi masukan untuk analisis surat Anda. Kalau ada di kop surat, yang penulisan alamatnya itu masih menggunakan CL, itu dilingkari saja dengan warna lain, warna merah atau warna hijau misalnya. Nah, kemudian dipanah, setelah di lingkaran, dipanah kemana, ditulis lengkap, jalan. Kemudian kesalahan yang lain adalah penulisan singkatan. PT misalnya ya, kebetulan PT. Ini salah karena PT, singkatan PT itu tidak perlu menggunakan tanda titik. Ya benar, PT saja kalau itu. Kemudian tel, ini yang sering nanti pasti akan Anda jumpai di kop surat. Harusnya tulis lengkap saja, bukan tel seperti ini, tapi telepon. Nah. Oke, lalu apa lagi? Nah, ini yang benar ya. Telepon tidak ada tanda titik 2 ya. Faksimile tidak ada titik 2, tolong dicermati bentuk benarnya seperti apa. Ini di kepala surat. Kemudian di dalam tanggal surat juga, kesalahan yang sering muncul itu adalah penulisan nama kota di dalam tanggal surat. Ini salahnya satu, nama kota, tanda koma di sini. Kemudian penulisan bulan dengan angka, ini. Lalu tanda baca setelah tanggal surat. Nah, setelah tahun. Ini juga sama kesalahannya. Nov disingkat dan tanda baca di belakang. Seharusnya ini 16 November 2020 ini dulu. 16 November itu kemarin Senin. Nah. Oke, lalu ini yang terkait dengan pokok surat. Masalah penomoran ini kita abaikan saja. Karena apa? Karena setiap lembaga, setiap instansi punya kode yang berbeda dengan instansi lain. Kementerian Keuangan kodenya ini F. Nah, kementerian yang lain bisa juga B. Kemudian kalau di
Yang kedua itu biasanya untuk kode eselon satunya. Misalnya direktorat apa, direktorat jenderal apa di sini, eselon satunya. Dan ini tahun. Jadi setiap kementerian pun kodenya berbeda. Misalnya direktorat jenderal pajak kodenya H atau apa misalnya. Kalau direktorat perbendaraan itu kodenya H berapa, itu ada sendiri. Nah, ini. Tapi kode kementeriannya sama, yang membedakan kode belakangnya. Itu pun kadang-kadang kalau setiap unit eselon 2-nya misalnya membuat surat, itu pun masih ada lagi keterangannya. Untuk surat keputusan berbeda dengan surat tugas. Untuk surat undangan juga berbeda dengan kedua yang tadi saya sebutkan. Ini. Jadi nomor itu bergantung lembaganya. Sudah ada ketentuannya. Yang berikutnya, sifat sangat segera atau segera itu sebenarnya sifatnya boleh ada, boleh tidak di dalam. Boleh dicantumkan, boleh tidak dicantumkan. Kalau menurut kita itu sangat penting untuk dicantumkan, karena memang isinya sangat rahasia misalnya, ya kita perlu tuliskan di sini, termasuk di amplopnya ya. Ini kenapa harus tuliskan di sini, supaya yang menerima surat ini tidak menyebarkan informasi yang terkait dengan isi surat itu kepada orang lain, karena sangat rahasia. Jadi yang tahu itu hanya yang bersangkutan dan bagian yang terkait. Kemudian berikut catatan berikut, lampiran. Nah, lampiran itu boleh ada, boleh tidak, kata lampirannya. Kalau kita memang melampirkan sesuatu, harus ada lampiran. Kata-kata lampiran harus ada. 1 berkas, 2 berkas, 1 bundle, misalnya 10 eksemplar, 10 lembar. Nah, yang perlu dicermati cara penulisannya. Diawali dengan huruf kapital, bukan dengan angka, tapi dengan kata. 1, bukan angka 1, tapi 1 dengan kata. Hal, nah tulisan hal tidak perlu panjang lebar, tapi cukup maksimal 3 kata. Saksi, ahli, bahasa. Kalau undangan rapat ya, undangan rapat atau undangan rapat koordinasi. 3 kata maksimal. Itu yang harus menjadi bagian kita juga. Kemudian untuk menjadi pencermatan ada nanti nomor. Tidak boleh kita mencantumkan tanda baca apapun di belakang nomor. Itu yang pertama. Kemudian tadi masih yang terkait dengan nomor surat. Dan yang berikutnya lampiran. Penulisan lampiran dengan huruf kecil ini salah. Itu semua. Harusnya huruf pertamanya kapital. Huruf pertama setiap unsur lampiran. Tanda baca salah. Apalagi ini kombinasi antara angka dan kata itu sangat salah, sangat salah. Hanya lazim, misalnya angka disertai dengan penjelasan dalam kurung yang berupa kata. Itu hanya lazim dalam bahasa perundang-undangan atau dalam kwitansi. Dalam kwitansi. Yang benar untuk lampiran seperti ini. Untuk lampiran yang kalau ditulis itu lebih dari 2 kata ya. Misalnya 25, itu ada berapa kata? Ada 3 kata kan? Jadi kalau ada jumlah yang lebih dari 2 kata kalau dituliskan, itu ditulis dengan angka. Jadi kalau lampirannya 25 eksemplar, itu ditulis dengan angka, bukan dengan huruf, bukan dengan kata. Kemudian hal surat. Hal surat itu tidak boleh panjang-panjang. Jangan kita memindahkan isi ke dalam perihal ini. Ini salah. Enggak,
nggak biasa seperti ini, nggak lazim seperti ini. Jadi surat itu hanya ditulis dengan cukup 2 atau 3 kata. Sesuai dengan berisi surat kan, ya yang penting informasi itu cepat sampai, gunakan bahasa yang lugas, yang jelas, gitu ya. Tidak menggunakan ungkapan yang terlalu panjang, gitu. Yang benar yang mana? Yang ini. Cukup ditulis dengan 2 kata. Permohonan narasumber. Minta dan mohon itu kan ada, meskipun bersinonim, itu nuansa maknanya berbeda. Lebih halus kesan memohon daripada meminta. Tuh. Ingat ya, di sini hal ditulis dengan 2 atau 3 kata saja. Kemudian alamat. Nah, alamat ini banyak yang salah juga. Salahnya ini, kepada yang terhormat, salah. Bapak Doktor, salah. Harusnya kan langsung yang terhormat. Kenapa Bapak tidak diperkenankan dituliskan di sini? Kalau doktornya itu ditanggalkan, oke. Yang terhormat Bapak Sungkono, boleh. Tapi yang terhormat Bapak Doktor Sungkono itu yang perlu dihindari. Penggunaan sapaan Bapak, Ibu, Saudara dalam alamat surat ini dilakukan jika nama yang melekat atau yang diundang itu tidak diawali dengan gelar akademik. Kalau gelar di belakang, boleh. Kalau gelar di belakang, sapaan juga perlu digunakan. Jadi jangan sampai kita membuat surat memanggil orang itu dengan sebutan namanya saja, gitu. Ya namanya saja, tidak. Tapi kalau gelar akademik di belakang, itu kita tetap harus menggunakan sapaan. Yang terhormat Bapak Sungkono MSI, misalnya, itu harus sebagai Bapak atau Ibu atau Saudara. Ini yang perlu dicermati. Kesalahan yang berikutnya, penulisan jalan, JL. Harusnya ditulis lengkap, jalan perwira. Di Jakarta tidak perlu. Harusnya Jakarta dengan huruf pertama saja yang kapital. Itu. Ini salah. Begitu juga yang di bawahnya. Kalau yang kita surati itu adalah seorang pejabat publik, ya kita langsung sebutkan saja jabatannya itu. Tidak perlu kita sebutkan orangnya, karena kita mengundang pejabat yang duduk di situ, bukan orang. Kalau orangnya, nah misalnya kalau yang kita undang itu Pak Sungkono, yang kebetulan saat diundang itu masih menjadi Dirjen Mandikdasmen misalnya. Tapi ketika saatnya menghadiri kegiatan itu ternyata Sungkono sudah digeser tempat lain. Yang menduduki kursi itu bukan lagi Sungkono, nah repot. Ya kalau Sungkono, pengganti Sungkono mau menghadiri kegiatan itu karena merasa bahwa yang diundang itu kan Sungkono, namanya jelas-jelas Sungkono misalnya. Nah, karena yang diundang itu kapasitasnya sebagai pemimpin di organisasi itu, ya kita tuliskan jabatan yang bersangkutan. Yang terhormat Ketua Forum Komunikasi bla bla bla, Jalan Menur nomor 2 mana, misalnya. Ini kenapa ya kalau kita menyebut langsung jabatan yang melekat pada tokoh itu, tidak perlu kita menggunakan sapaan Bapak atau Ibu, tidak perlu. Oke. Nah ini contoh yang benar. Kita lihat coba. Yang pertama, kedua, ketiga, ini kan semua, yang ketiga ini kan pejabat. Ya, kita mengundang yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai pemimpin di organisasi itu. Itu ya. Sementara yang nomor 4, ini kan yang kita undang sosoknya, yang bersangkutan. Meskipun saat itu misalnya yang bersangkutan dapat di lingkungan itu,
Tapi kita mengundang yang bersangkutan bukan kapasitas dia sebagai pejabat di situ, tapi kepakaran yang tinggi. Bisa seperti itu. Nah, ini contoh-contoh penulisan yang salah. Nanti pasti akan Anda jumpai banyak kasus seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sambil saya menyampaikan materi ini, renung-renungkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang bagian kan yang di slide sebelumnya, Pak. Sebelumnya. Ya, yang apa? Yang menyebutkan jabatan itu, Pak. Boleh kita bikin jabatannya baru habis itu dijelaskan lagi namanya gitu, Pak. Oh ya. Ada memang yang seperti itu. Ada juga nama dulu baru jabatannya, ada yang seperti itu. Kalau kita yakin bahwa yang bersangkutan itu masih di situ, kemudian kita mengundang itu bukan semata-mata kapasitas dia sebagai pejabat di situ, pemimpin di situ, tapi kapasitas kepakarannya, misalnya boleh. Misalnya kebetulan pakar dalam bidang tertentu, tapi juga sebagai pejabat di lingkungan itu. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kita bisa mencantumkan dua-duanya. Yang terhormat Dr. Sungkono, kepala bla bla bla. Bisa seperti itu. Nah, jadi boleh Mas, boleh. Yang terhormat Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jalan Jenderal Sudirman dan seterusnya. Boleh seperti itu. Boleh Mas. Boleh. Namanya dibuat di baris yang sama atau di baris berikutnya gitu, Pak? Berikutnya. Oh. Nah, ya. Baris berikutnya ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Kan nggak boleh ditaruh kata sapaan kalau di depan namanya itu ada gelar akademik kan, Pak? Kalau misalnya gelarnya nggak akademik gimana, Pak? Misalnya haji. Oh, kalau itu kan apa namanya? Yang terhormat. Ya sebenarnya itu sapaan juga sebenarnya. Tidak perlu menggunakan bapak atau ibu sebenarnya. Tapi kan kadang orang untuk menghormati nggak enak rasanya kalau manggil itu nggak pakai bapak atau ibu. Yang terhormat haji siapa? Harusnya begitu. Ya, harusnya begitu. Makasih ya, Pak. Iya, Mas. Kadang-kadang kan karena kita sebagai orang Timur itu kebiasaan yang penghormatan yang berlebih. Sering kan kita masih menyapa seorang pejabat dengan, apalagi dalam bahasa lisannya, yang terhormat Bapak Bupati, Kepala Daerah, dan seterusnya. Itu kan mestinya tidak perlu ada bapak lagi, karena yang kita sapa jabatannya gitu ya. Seperti itu. Tapi itu memang kebiasaan kita, nggak enak rasanya menyebut sosok gubernur kok langsung yang terhormat gubernur, saudara gubernur. Nah, harusnya memang yang terhormat gubernur, mestinya ya. Itu yang terjadi. Tapi kalau untuk menyurat nggak masalah, mestinya ditulis apa yang seharusnya kan, yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Tengah, tidak perlu menggunakan bapak di situ, yang perlu bapak gubernur, nggak perlu. Seperti itu Mas ya. Oke. Ya, seperti ini kan contoh kesalahan juga penulisan. Jadi sekalian nanti tolong dicermati ya surat-surat yang Anda cari nanti, browsing nanti, cermati, kemudian beri tanda. Misalnya begini, di alamat surat ada penulisan yang seperti yang pertama, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hadian MA, misalnya. Anda melingkarinya, yang dilingkari yang mana? Kepada dilingkari.
Lingkari. Kemudian beri keterangan, dipanah keterangan. Tidak perlu. Bapak lingkari, tidak perlu. Itu aja keterangannya kan, tidak perlu. MA ini dilingkari. Terus keterangannya seharusnya, koma, M titik, A titik. Nah, itu keterangannya begitu. Itu ya, nanti di surat yang Anda putuskan yang mana, itu tolong diberi tanda itu, diberi keterangan. Untuk kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan yang akan datang itu, ini sekalian ya, nanti setiap kelompok satu, pilih yang kesalahannya paling banyak, dikumpulkan di satu file begitu, siapa yang pengepulnya lah siapa, untuk ditayangkan satu-satu, dipaparkan satu-satu. Ya, dipaparkan satu-satu. Nanti kelompok satu, maaf, sampaikan itu, paparkan itu. Paparkan. Hasil analisisnya, di setelahnya seperti apa. Oh, ini kesalahannya ada dari kepala surat, kesalahannya ini. Dari tanggal suratnya salah. Kemudian penomoran ini. Jadi pokok surat tadi. Jadi lampiran, kemudian hal salah, misalnya. Jadi Anda menyampaikan hasil telaah, hasil pengamatan terhadap surat yang Anda temukan di situ nanti. Seharusnya begini. Nah, itu. Nanti akan saya lihat apakah pencermatan setiap kelompok itu sudah maksimal atau belum. Ada yang terlewat atau belum. Sekaligus ini untuk latihan ya. Apa artinya siapa tahu nanti UASnya modelnya seperti ini. Seperti yang semester kemarin. Semester kemarin kan ada itu, perbaikan surat ya, perbaikan surat. Jadi kalau yang jelas kan nanti modelnya UAS itu semua dalam bentuk, kemungkinan ya, semua dalam bentuk essay. Essay-nya kan karena materinya semua terapan ya, semua terapan. Oleh karena itu kita harus bisa menerapkan kaidah-kaidah bahasa itu dalam ranahnya. Dalam surat misalnya, terus ada seperti itu. Kalau surat ada dua kemungkinan. Kalau tidak membuat surat, ya mengoreksi surat. Membuat itu tidak mudah. Mengoreksi juga tidak mudah. Mengoreksi harus tahu mana yang benar kan. Kita bisa menyalahkan itu kalau kita tahu benarnya yang mana. Nah, kalau membuat kita memang harus tahu yang benar. Supaya terhindar dari salah kan. Nah itu. Jadi nanti koreksinya seperti itu. Presentasi satu-satu saya amati itu. Presentasi untuk memaparkan coret-coretannya itu. Jadi yang dipaparkan nanti surat itu ditunjukkan saja coretannya mana. Pembetulannya seperti apa gitu. Kemudian masalah ini redaksi diisi surat. Ada yang selama ini saya lihat surat-surat itu cenderung masih banyak yang menggunakan kata kerja mengawali. Menunjuk surat saudara nomor sekian, ini surat yang seringkali masih kami temui di Mabes ya, di Kementerian Pertahanan itu masih sering menggunakan ini, menunjuk surat. Menjawab surat saudara nomor sekian, ini masih juga. Jika Anda nanti menjumpai surat dengan redaksi semacam ini, Anda bisa memperbaikinya misalnya dengan pola 1A atau 1B. Maaf, ini ada koreksi. Ini S. Harusnya B ya. Jadi yang biru itu B, bukan S. Dan juga yang ini, yang menjawab surat Anda nomor sekian, surat Bapak nomor sekian, itu juga bisa diperbaiki dengan cara ini. Yang A atau B, redaksinya terserah. Yang penting bahwa sebenarnya menjawab surat nomor sekian ini fungsinya sebagai keterangan bagi anak kalimat. Oleh karena perlu konjungsi. Nah, kalau Anda masih ingat salah satu soal UTS kemarin ya, soal nomor 3 Anda tahu perbaikan itu yang kasus itu.
Itu kan diawali dengan kata kerja. Jika Anda merasa perbaikannya itu menambahkan konjungsi, ya itu benar. Kemudian membuang kata maka, ya itu benar. Ini masih sama, jadi banyaklah kita disuguhi oleh penggunaan bahasa surat itu dengan kalimat yang diawali dengan kata kerja. Harusnya ada konjungsi sebelum kata kerja. Ini, nah, masih terkait dengan isi. Pilihan kata menjadi hal yang penting. Pilihan kata hubungannya terutama dengan aspek bentuk kata. Menugaskan dan menugasi itu dua kata yang dibentuk dari bentuk yang sama, dari kata yang sama. Tugas, prosesnya sama. Hanya yang satu dengan i, yang satu dengan kan. Dengan konfiks me-kan dan me-i. Meskipun demikian, makna dari keduanya sangat jauh. Coba perhatikan di kalimat yang A dan yang merah dan biru. Yang merah dan yang biru. Apa yang menjadikan kalimat merah itu dianggap salah? Mengapa yang biru itu benar? Ada yang bisa mencermati? Kenapa yang merah itu dianggap salah? Yang biru ini dianggap benar. Ayo, ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu? Mana responnya? Izin jawab Pak, Ya, silakan. kalau menugaskan itu kayak artinya itu seperti menjadikan tugas gitu Pak, bukan seperti kata kerja. Kan kalau menugasi dia artinya memberi tugas kepada Andika gitu, tapi sedangkan menugaskan artinya menjadikan tugas, jadi kayak bukan ditujukan kepada Andika, jadi pilihan katanya tidak tepat Pak. Oke, jadi kalau menugasi itu mestinya karena memberi tugas berarti harus diikuti persona. Siapa? Menugasi itu diikuti siapa. Tapi kalau menugaskan itu diikuti apa? Apa itu sesuatu. Nah, kalau menugasi, jadi misalnya Anda nanti siapa tahu ya, Anda diminta membuat surat tugas. Nah, mungkin di UAS nanti buat surat tugas tujukan pada yang membuat siapa direktur ini yang diberi tugas si A, si B, si C misalnya. Untuk apa? Untuk melakukan apa? Di mana dan kapan? Nah, kata-kata yang paling kata kuncinya itu ya di menugaskan dan menugasi. Direktur PKN STAN menugasi satu saudara A, dua saudara B untuk melakukan kegiatan CDEE di mana kapan. Nah, itu kan kalimatnya seperti itu harusnya. Tolong dicermati, menugasi satu, dua, itu harus persona. Apakah tidak boleh kita menggunakan menugaskan? Boleh, tapi redaksinya harus diubah. Direktur PKN STAN menugaskan penyelesaian pengomputeran data pegawai kepada saudara A, B, C. Nah, itu beda-beda. Jadi kalau menugaskan itu diikuti pekerjaannya, sesuatunya. Tapi kalau menugasi itu diikuti siapanya. Itu ya, tolong dicermati. Lihat ini. Nah, menugaskan diikuti sesuatunya, pekerjaannya. Menugasi itu diikuti orang atau personanya. Ada lagi, tanyakan?
Pak, maaf izin bertanya. Silakan. Bagaimana kita tahu bahwa itu diikuti oleh persona atau diikuti dengan apa itu tadi, Pak? Ya. Masalahnya apa? Bagaimana kita tahu apakah suatu kata kerja itu diikuti oleh persona atau diikuti oleh kata benda atau kata kerja atau yang lain-lainnya begitu? Ya, kalau kita menggunakan menugasi, kata menugasi itu yang mengikutinya harus persona. Jadi direktur menugasi siapa untuk melakukan apa, itu strukturnya begitu. Tapi kalau kita menggunakan kata menugaskan, itu menugaskan apa kepada siapa, gitu. Dan membuat kalimatnya begitu nanti. Misalnya dalam konteks ini ya, Direktur PKN STAN menugaskan penyelesaian pengkomputeran data mahasiswa kepada saudara siapa, kapan. Biasanya kan gitu ya, dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian, di mana, misalnya begitu. Jadi kata kerja itu kan menentukan apa, objeknya, perilaku objeknya seperti apa. I dan kan, kita misalnya membeli dan membelikan kan berbeda juga, atau apa istilahnya, yang lain lah, misalnya bukan hanya ki, kalau yang di sama ya, di itu sama juga, di kan dan di i, misalnya gini, dikenai dan dikenakan itu berbeda, coba. Jadikan pasif ini ya, dikenai. Siapa yang dikenai atau apa yang dikenai? I itu cenderung melekat diikuti oleh persona atau diawali dengan persona. Kan itu pasti sesuatu. Pelanggar aturan disiplin misalnya protokol kesehatan dikenai sanksi berupa apa misalnya. Kalau di daerah-daerah kan ada denda, tidak pakai masker kan denda Rp50.000 misalnya. Tapi kalau kita menggunakan kata dikenakan, itu pasti subjeknya bukan orang, bukan pelanggar atau pelaku pelanggaran lalu lintas atau pelaku pelanggar tertib, tapi pasti sesuatunya. Denda berupa misalnya sanksi berupa denda 10 atau Rp50.000 dikenakan terhadap para pelanggar peraturan ini. Itu sama, dari balik sama, menugaskan, menugasi, ditugaskan. Saya ditugasi, itu yang tepat. Saya ditugasi pimpinan untuk melakukan apa. Jadi penyelesaian laporan itu ditugaskan kepada saya. Itu ya. Jadi kalau ditugaskan, itu subjeknya harusnya sesuatu, pekerjaannya. Sama halnya menugaskan harus diikuti dengan pekerjaannya, bukan orangnya. Itu ya saya kira, tolong dicermati, dirasa-rasakan kan dan i, memenangi dan memenangkan termasuk itu. Wasit kesebelan, kalau ada pertandingan tinju itu wasit memenangkan Mike Tyson, atau kalau wasit memenangkan atau wasit memenangi. Yang benar, wasit memenangkan atau wasit memenangi. Juri memenangkan atau juri memenangi. Memenangi. Juri? Memenangi, Pak. Juri memenangi. Juri memenangi. Kalau jurinya ikut lomba ya juri memenangi. Juri memenangi lomba. Menang dalam, memenangi itu menang dalam kan ya. Tapi kalau memenangkan itu membuat menang. Yang menentukan menang. Juri memenangkan si A.
Jadi membuat si A menang. Nah itu. Jadi memang antara kan dan itu maknanya berbeda ya. Cari contoh lain, nanti kan akan Anda jumpai makin peka kita terhadap penggunaan kan dan i. Yang terpenting lalu dalam yang sering muncul dalam persuratan itu yang menugaskan, menugasi. Kemudian kalau dalam peraturan perundang-undangan itu bentuknya dikenai, bukan dikenakan. Dulu dikenakan, tapi salah. Pelanggar lalu lintas dikenakan denda sebesar, nah ini nggak salah, itu salah. Harusnya dikenai. Nah, begitu juga dengan ini, coba. Menghadiahkan dan menghadiahi kan berbeda. I dan kan itu menjadi hal yang perbedaannya sangat jauh. Menganugerahi dan menganugerahkan berbeda. Kalau menganugerahkan, kemarin di Pasari Pahlawan itu ya, Presiden menganugerahkan atau menganugerahi? Menganugerahkan, Pak. Ya? Menganugerahkan. Menganugerahkan. Menganugerahkan sesuatu, nah itu bisa juga menganugerahi, bergantung objeknya nanti. Presiden menganugerahkan penghargaan kepada para pahlawan, para keluarga pahlawan, misalnya gitu kan. Kalau Presiden menganugerahi, itu langsung diikuti orangnya. Tapi kalau menganugerahkan, itu sesuatunya dulu terus kepada siapa. Itu. Menghadiahi juga begitu. Coba kalau kita baca, kalau kita misalnya yang menghadiahkan itu diikuti bibi, paman menghadiahkan bibi, kalau menghadiahkan bibi kepada siapa? Memang sudah bosan sama bibi. Nah, yang benar paman menghadiahi bibi atau paman menghadiahkan sesuatu kepada bibi, gitu ya. Begitu juga dengan yang tadi yang kemarin, Presiden menganugerahi, Presiden menganugerahkan. Kalau menganugerahkan apa salah? Tidak. Presiden menganugerahkan bintang Mahaputra kepada Profesor Dr. Muhammad Yamin, gitu kan? Kalau kita menggunakan kan, berarti sesuatunya dipindahkan di depan Prof. Dr. Muhyamin ini. Gitu. Muhyaminnya menjadi pelengkap di sana. Gitu. Jadi tolong dicermati, kalau Anda menemukan surat yang seperti itu, koreksinya seperti apa. Gitu. Ini sama yang menghadiahi sudah. Oke. Kemudian dalam surat dinas, kita sering menjumpai kalimat pembukanya seperti ini. Dengan ini kami laporkan bahwa, dan seterusnya. Ada juga yang mengawali dengan, bersama surat ini, saya sampaikan bahwa bla 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 dan seterusnya. Nah, penggunaan frasa dengan ini, bersama ini, itu ada implikasi. Kalau dengan ini, tanpa harus menyertakan sesuatu ketika surat itu dikirimkan. Tapi kalau kita menggunakan frasa bersama ini, itu harus ada sesuatu yang menyertai ketika surat itu dikirim. Yaitu lampiran misalnya. Nah, kenapa kata bersama itu kan berarti ada yang membersamai surat itu, mendampingi surat itu. Ini nih masalah pilihan kata harus cermat. Kalau tidak di atas itu tidak ada, misalnya lampirannya tidak disebutkan sama sekali, tidak ada. Ya penggunaan bersama ini salah. Ini tolong nanti juga harus dilihat di situ di surat. Ini masih terkait dengan surat pemberitahuan ya. Dalam upaya penyebarluasan informasi dan seterusnya, dengan keterangan kami sampaikan bahwa dan seterusnya. Ini inti informasinya. Ini tujuannya. Oke. Ini surat balasan. Sehubungan dengan surat saudara seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi.
kita bisa membuat redaksi seperti ini, atau bisa juga sebenarnya dengan gaya yang berbeda. Kalau ingin kita gini, bisa juga dengan surat saudara nomor tanggal 19 Juni 2020 nomor sekian tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tata persuratan dinas, koma, sudah nggak pakai koma ya, karena itu subjeknya, sudah kami terima dengan baik. Bisa juga kalimatnya pertama seperti itu. Hubungan dengan itu, kami informasikan hal-hal sebagai berikut. Itu kalau penjelasannya atau jawaban kita lebih dari satu informasi, bisa menggunakan sebagai berikut, titik. Pertama, permintaan saudara tentang tentang apa? Tentang buku terbitan kami dan seterusnya tidak dapat kami tidak dapat kami layani karena sediaan sudah habis. 2, bla dan seterusnya. Itu kalau jawaban kita lebih dari satu ya, lebih dari satu. Tapi kalau hanya satu ya tidak perlu ada sebagai berikut. Jadi surat saudara nomor sekian, tanggal ini tentang apa sudah kami terima dengan baik. Cuma dengan itu tanggapan kami adalah bahwa permintaan saudara untuk mengirim narasumber dapat kami penuhi. Nah, kami menunjuk saudara ini untuk, nah misalnya seperti itu balasannya. Jadi semua bergantung dari informasinya. Bagaimana kalau kita, ini tadi kan surat balasannya, bagaimana kalau kita yang memulai, artinya yang berkirim surat itu kita yang mengawalinya. Kita harus memberitahu dulu kan, semua harus kita beritahu. Ini pemberitahuan dulu. Meskipun balasan, kita juga memberitahukan dulu surat yang kita terima yang akan kita balas. Tadi kalimat pertama ini. Tapi kalau surat ini inisiatif dari kita, pemberitahuan itu menjadi hal yang penting sebenarnya. Kami beritahukan kepada saudara bahwa direktorat ini akan mengadakan kegiatan apa. Itu informasi singkat ya. Hubungan dengan itu, kami mengharap sekian Bapak untuk mengirimkan staf yang kompeten, yang berkompeten untuk menyampaikan materi ini, misalnya. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau kita ingin memberikan informasi yang detail, di awal kita sudah sampaikan pemberitahuan tadi bahwa direktorat ini akan mengadakan kegiatan bla bla bla. Jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan ini berapa misalnya. Itu bisa kita sertakan di situ. Jadi redaksi itu sangat bergantung pada bagaimana kepentingan surat itu, isi surat itu seperti apa. Ini contoh isi surat yang salah. Bersama ini kami mengundang Bapak untuk menghadiri rapat. Ini tiba-tiba juga kan, tiba-tiba muncul. Harusnya pemberitahuan dulu. Nah, ini redaksi yang singkat. Biasanya kalau redaksi yang seperti ini itu digunakan untuk rapat internal ya, rapat di lingkup kementerian itu, atau di lingkup unit kita, di unit kita. Kementerian masih luas. Kalau masih luas kan perlu pemberitahuan dulu kepada pihak-pihak lain tentang kegiatan. Kalau ini kan ya kita anggap orang dalam gitu ya, seperti itu. Itu juga yang seperti ini. Ini kan lazim digunakan untuk kegiatan intern kita. Jadi satu bidang atau satu bagian, kepala bidang atau kepala bagiannya ingin mengundang, menggunakan ini. Untuk kepala pusatnya ini menggunakan. Karena anggapan kita, anggapan pimpinan, semua yang ada di unit itu paham apa yang akan dilakukan oleh unit ini. Kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di unit ini, itu tahu. Ini contoh kedua seperti ini. Tapi redaksinya juga bisa kita ubah seperti yang tadi saya sampaikan. Kami beritahukan kepada saudara bahwa direktorat apa akan menyelenggarakan lomba karya tulis.
dan seterusnya. Informasinya bergantung. Kalau ingin detail ya, cara tulis untuk siapa, ditujukan untuk tingkat apa misalnya. Bisa seperti itu. Oke. Nah, yang penutup itu bisa sangat simpel. Kan surat itu prinsipnya kan jelas, lugas, tidak bertele-tele kan. Nah, alangkah baiknya kalau kita menutup surat itu secara singkat, juga tidak perlu bertele-tele. Ada surat yang surat undangan tapi setengah maksa. Atas kehadiran saudara tepat pada waktunya, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Itu berlebihan. Sebenarnya kan orang yang kita surati, gitu ya. Jika dia itu punya respect, punya perhatian juga kepada kita, kepada kegiatan yang akan kita laksanakan, itu pasti dia akan datang sesuai dengan jadwalnya. Oleh karena tidak perlu ada kehadiran saudara tepat pada waktunya, atau kami harap saudara hadir tepat pada waktunya. Itu sebenarnya hanya berlaku untuk misalnya atasan pada bawahan, itu oke lah, itu semacam ada instruksi. Saya harap saudara tepat hadir tepat waktunya supaya kegiatan rapatnya cepat selesai misalnya. Itu kan gampangnya begitu ya, secara informalnya begitu. Tapi penuangannya dalam surat kan, karena mengingat pentingnya acara ini, kami harap saudara hadir tepat pada waktunya. Meskipun berlebihan, kadang-kadang dipakai. Kalau ada misalnya ada pemakluman, itu ya hanya lazim digunakan di tingkat internal. Tapi untuk orang luar saya pikir penggunaan ungkapan itu berlebihan. Kami harap saudara hadir tepat pada waktunya, itu memaksa orang. Enak aja lu siapa misalnya ini, sama-sama tingkatnya misalnya, sama-sama masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri kan nggak ada kewajiban untuk memaksa orang di unit lain. Datang saja kita sudah bersyukur, apalagi maksa tepat waktu. Misalnya di unit lain nggak, memang di unit lain tidak ada kesibukan gitu ya, ada. Oleh karena itu penggunaan kata itu menjadi hal yang sangat penting di dalam bersurat. Etika dalam berkomunikasi itu ditunjukkan antara lain dengan kesantunan berbahasa. Dari mana itu terlihat? Dari pilihan kata yang digunakan. Jadi yang benar yang mana? Yang biru-biru itu yang benar. Jadi kalau Anda nanti menjumpai surat yang modelnya seperti yang merah-merah itu, ya perbaikannya ikuti yang biru-biru. Kemudian bagian terakhir dari surat itu adalah kaki. Ada yang masih menuliskan nama penanda tangan itu di HP tanda kurung. Kemudian masih juga diberi garis bawah. Ini salahnya dua. Penggunaan tanda kurung dan garis bawah. Salah. Lagi-lagi kemudian nipnya seringkali masih diberi titik nip atau 964 dan seterusnya. Salah. Harusnya kan seperti di bawah ini. Nanti pasti akan sebagian besar, lebih dari 80%, saya yakin surat yang Anda peroleh nanti, nipnya, penulisan nipnya, singkatan nipnya itu masih salah. Kenapa? Karena pemahamannya selama ini ya dari masa ke masa nggak mau ada usaha untuk memperbaikinya. Kalau ada pelatihan tuh yang datang kan kadang-kadang staff, ketika minta tanda tangan pimpinan, ini kok nggak ada titiknya. Nah itu kadang-kadang begitu. Nah yang benar, nip itu tidak ada tanda titiknya. Oke. Kemudian yang sering kita jumpai juga masalah penulisan singkatan atas nama. Itu masih sering kita temukan AN titik misalnya. Harusnya kan A titik, N titik. Ada juga yang A-nya kapital. A kapital, titik, N kapital. N kecil titik. Ada yang dua-duanya kapital. Nah, yang benar itu yang ini kecil semua, masing-masing menggunakan tanda titik. A titik, N titik. Ada juga yang menulis garis A, garis miring, N. Nah itu.
Jadi cara mengoreksinya bagaimana nanti bergantung kecermatan kelompok Anda. Ini sama, oke. Ya, sama. Baik, saya kira begitu. Ada pertanyaan? Tembusan ya, terakhir tembusan. Nah, tembusan yang kiri ini salah. Nanti dilingkari antara ini N sama tanda titik 2-nya dilingkari. Seharusnya ditulis rapat, tanda titik 2 harusnya ditulis rapat dengan huruf N. Nah itu kebetulannya. Kemudian ini disampaikan kepada yang terhormat, dilingkari itu menjelaskan ini tidak perlu. Nah, nomor 1, bapaknya dicoret, sebagai laporan dicoret. Begitu juga yang nomor 2. Kemudian nomor 3-nya dicoret semua, tidak perlu. Sehingga tinggal yang ini kan. Ini cara membetulkannya nanti seperti itu. Silakan nanti dibagi terserah berdasarkan nomor urut juga nggak masalah untuk memudahkan membagi atau terserah ketua. Saya serahkan sepenuhnya pada ketua untuk membagi itu. Jadi setelah ini silakan browsing atau browsing darat, meskipun nggak boleh kemana-mana, tapi kalau punya surat dokumen, ada undangan dari dinas kepada orang tua, bisa di copy ya, di fotokopi untuk kita telaah, kita analisis. Jadi 3 orang membentuk satu kelompok, antara kelompok satu kelompok dan kelompok yang lainnya usahakan tidak sama surat yang dianalisisnya. Ya, jadi bisa kan browsing dari berbagai kementerian, dibagi saja, misalnya yang Pak Ketua bagi, oh kamu ya kelompok 1 cari di Kementerian AB, kelompok 2 di Kementerian CD misalnya, supaya tidak sama temuannya, lebih kaya. Saya kira begitu. Ada yang ingin tanyakan? Izin bertanya Pak. Ya. Sekarang kan Pak beredar berita gitu Pak, ada juga surat dinas yang dianggap itu hoax gitu kan Pak, hoax gitu. Jadi bagaimana Pak cara kita membedakan bahwa surat dinas itu benar memang dari lembaga yang resmi atau bukan hoax gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, lazimnya kan setiap kementerian kalau mengundang orang itu kan kelengkapan surat kan penting ya, kelengkapan surat. Kalau mengundang itu biasanya ada kontak personnya, ada kontak person juga. Ya kita berusaha untuk mencari informasi sedetail mungkin. Dari mana? Dari yang bisa dihubungi di situ. Misalnya ya, kalau ada kegiatan tertentu dari kementerian lain, gitu ya, mengundang dari unit lain, konfirmasi kehadiran misalnya, silakan hubungi nomor sekian. Nah ini kita bisa kontak dari yang bersangkutan, juga, atau dari nomor kementerian atau yang ada tertera di dalam kepala surat, bisa juga kita mengonfirmasi itu. Tapi paling tidak kan kalau informasinya terkait hal-hal yang sangat rahasia, nggak mungkin surat itu beredar umum ya, pasti ditujukan untuk yang tertentu. Kalau surat yang berupa undangan misalnya, berupa undangan, itu silakan. Undangan kan nggak masalah, itu diketahui oleh orang lain nggak masalah. Kelengkapan tadi yang saya maksud, kita harus cermati penomoran suratnya sama atau tidak. Nomor, karena setiap kementerian ada kode-kodenya. Ya, kemudian dari atas itu logo. Logo sih gampang sekali ya, sekarang itu kan bisa ngambil di Google banyak ya logo. Bisa. Stempel, harus ada stempelnya juga. Siapa yang misalnya, kalau kita tahu pejabatnya, apakah benar yang
mengundang ini direktur ini. Bukankah direkturnya sekarang bukan yang itu? Nah, kalau kita tahu, nah itu gampang untuk oh ini bukan surat resmi, bukan surat sesungguhnya ini pejabatnya bukan ini kok. Kalau kita tahu, kalau tidak tahu ya paling tidak kelengkapan tadi ya, ada stempel kelengkapan, nomor suratnya, ada kepala suratnya. Jadi aspek-aspek itu terpenuhi, itu ya kita yakin ya. Kalau tidak tidak berisi hal-hal yang sangat sensitif, itu saya yakin itu benar, bukan hoax. Tapi kalau sesuatu yang sensitif keluar, itu perlu kita tidak telan begitu saja. Masa surat yang isinya sensitif beredar luas gitu. Mestinya ya kita harus cepat tanggap terhadap itu. Rasanya tidak mungkin unit yang bersangkutan menyebarluaskan informasi yang sensitif. Kalau toh ada yang menyebarkan, ini pasti oknum, gitu. Oknum seperti itu. Saya kira begitu ya. Jadi kalau surat yang isinya hal-hal yang bersifat umum, nggak pernah itu yang namanya hoax. Kita palsu itu nggak mungkin. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Tapi sebenarnya sebelumnya saya minta maaf ini sebenarnya dari kemarin ya, 2 hari ini rasanya agak kurang fit, rasanya kurang fit, karena beberapa hari ada pekerjaan yang di tempat lain yang menguras banyak pikiran dan tenaga tempat lain. Jadi saya mengoreksi menelaah soal untuk calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di BKN. Menelaah dari aspek bahasanya. Dari aspek substansi sudah dikoreksi, kemudian ditelaah dari aspek bahasanya. Itu sampai berapa hari, 3 hari. 3 hari di ruangan dan nggak boleh dikerjakan di luar ruang gitu. Karena harus steril kan, nggak boleh itu di foto kan, nggak boleh juga, takutnya soalnya bocor kemana-mana itu deh. Capek juga kan, mata lelah. Oke, ada yang ditanyakan? Sekadar informasi tadi, UTS alhamdulillah nilainya baik dan sangat baik, cukup baik. Menurut saya baik, bukan cukup baik. Kalau cukup baik itu kan masih perlu ada tugas tambahan. Saya kira tidak perlu ada tugas tambahan untuk seluruh anggota kelas ini. Yang saya anggap belum memenuhi standar minimal saya, itu akan saya beri tugas tambahan. Tapi saya rasa untuk kelas 01 ini sudah lolos standar minimal semua untuk UTS. Kalau saya ingin menginformasikan nilai itu kemana, apakah keseluruh bisa terbuka, saya sampaikan kepada melalui grup atau big yang bentuknya Excel itu, misalnya saya si A poinnya berapa, semua tahu begitu, atau yang bersangkutan. Tapi yang bersangkutan terlalu banyak ya, 30, satu-satu ngirim. Gimana caranya? Oh gitu. Jadi yang tahu PJ saja yang tahu ya. Oke. Tapi yang penting PJ-nya rapat-rapat ya, jangan buka. Maksudnya PJ-nya bisa jaga rahasia teman-teman yang lain ya. Baik, kalau begitu silakan nanti PJ kontak saya akan ini baru-baru
masih di catatan tulis tangannya, belum disalin ke Excel-nya, karena kan dari hasil koreksian itu baru saya salin di lembaran di kertas. Setelah itu baru salin di Excel baru saya unggah ke portal sana itu. Oke, tapi nanti silakan, poin penting saya tahu nomor dulu, nanti kontak saya PJ ya. PJ atau PIC? PJ ya. Ya, PJ-nya nanti saya PJ kelas 501 gitu ya. Berarti nanti saya kirimnya lewat yang bersangkutan. Baik, saya kira begitu ya. Ada pertanyaan lain? Saya sekali lagi minta maaf nih, kondisinya nggak fit, jadi nggak terlalu ini agak serak-serak soalnya, mata lelah juga, jadi agak seliar gitu. Kecuali ada pertanyaan silahkan ya, kita ngomong-ngomong apa tentang apa. Ya. Ya. Iya, tentang Ya, poin-poin dari nomor, tanggal dan sebagainya itu kan, sebaiknya langsung menyamping. Kalau bawah nanti terlalu menyita banyak tempat, jadi misalnya sehubungan dengan surat saudara nomor sekian, tanggal sekian tentang bla bla bla, itu langsung sebaris saja. Tentang apa, kami ingin menginformasikan hal-hal sebagai berikut. Sebagai berikut itu nanti bisa ke bawah kalau jawaban kita banyak poin ya. Tapi kalau hanya 1 atau 2 poin ya bisa langsung saja di baris yang sama. Kami informasikan bahwa sampai saat ini sediaan, misalnya kalau terkait dengan permintaan sesuatu, permintaan barang, persediaan buku terbitan lembaga ini sudah habis. Itu ya. Kalau hanya 1 poin atau 2 paling tidak, bisa menyamping. Tapi kalau perinciannya banyak, jawaban kita banyak, bisa ke bawah. Misalnya pertanyaan atau terkait dengan surat itu terkait dengan pertanyaan masalah penghitungan pajak misalnya. Misalnya kan banyak ya yang ditanyakan. Nah, itu perinciannya yang bisa banyak. Sehubungan dengan pertanyaan saudara tentang nomor sekian tentang ini, kalau pertanyaannya dari lembaga ya. Lembaga itu pasti ada nomornya. Kecuali kalau pertanyaan dari pribadi. Kan di Direktorat Pajak itu ada bagian layanan. Mungkin ada masyarakat yang ingin bertanya dengan melalui surat. Jawabannya bisa dengan redaksi seperti tadi. Surat saudara, misalnya dari personal ya. Surat saudara atau pertanyaan saudara melalui surat tanggal sekian akan kami tanggapi sebagai berikut. Kan kalau tanggapan pertanyaan itu bisa banyak, itu ke bawah. Mengenai penghitungan pajak dan seterusnya, gini. 2, kalau menghitung pajak penghasilan itu begini, terusnya bisa ke bawah. Gitu. Ya, itu surat undangan. Boleh. Ini, kalau surat undangan itu kita mengawalinya redaksinya itu dengan pemberitahuan. Kami beritahukan yang baik ya. Kami beritahukan kepada saudara bahwa Direktorat A akan mengadakan kegiatan ini. Misalnya gitu, simple. Sehubungan dengan itu kami mengharapkan kehadiran saudara dalam rapat apa misalnya.
rapat persiapan atau rapat apa yang akan dilaksanakan pada bawahnya kan. Kenapa ke bawah? Aspek keterbacaan dan estetika ke bawah itu. Kalau menyamping terus misalnya hari Senin tanggal berapa, kalau terus menyamping itu kan padat. Orang menangkapnya nggak langsung. Tapi kalau ke bawah itu langsung bisa ditangkap mata, langsung dicerna, dicerap. Oh, hari Senin tanggal sekian, tanggal 30 misalnya, 30. Pukul berapa ke bawah. Nah, itu perincian. Selain estetika, surat undangan, surat itu kan perlu juga estetika. Harus terlihat lebih indah lah begitu. Kalau menyampaikan semua itu seperti karangan, rasanya begitu. Kecuali yang memang sifatnya informasi tadi, itu tidak menunjukkan waktu, itu menyamping terus. Kecuali yang informasi, tetapi ada beberapa butir, ada beberapa komponen yang ingin dijelaskan, itu di ke bawah. Kenapa? Karena banyak, supaya memudah orang menangkap informasi itu. Ya, gitu ya. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, saya tengok sebentar ke portal. Saya lengkapi belum ini daftar hadirnya. Sudah 30 ya. Ya, 30 hadir. Oke. Baik ya, saya kira begitu. Mohon maaf atas tadi yang jam pertama malah sering error tadi ya Bapak. Ini kebetulan agak bermasalah laptop saya. Masih ada pertanyaan? Belum saya tutup. Ya, jadi gini, saya kira nanti seperti tadi mungkin saya ulang lagi tentang tugas nanti kelompok, biar mudah untuk menampilkannya, pekerjaan kelompok tadi diserahkan ke salah seorang lah, melalui PIC-nya atau siapa yang nanti ditayangkan kelompok satu, baru nanti kelompok satu yang akan mewakili kelompok satu itu menyampaikan hasil koreksinya. Jadi setiap kelompok menunjuk siapa nanti yang jadi juru bicaranya. Ya, ada 10 juru bicara berarti. 10 juru bicara mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil telaah, hasil koreksinya terhadap surat yang sudah dipilih. Ingat, pilih surat yang coretannya yang menurut pandangan atau menurut pengamatan sekilas teman-teman kesalahannya paling banyak, Kenapa tadi saya tekankan untuk berbeda-beda dari organisasi yang berbeda surat itu, supaya wawasan kita tambah banyak. Oh ya, ternyata Kementerian Sana itu modelnya seperti itu toh. Ya, seperti itu ya. Saya kira begitu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai minggu depan, jaga kesehatan. Saya juga harus segera minum vitamin. Ya, baik. Saya kira begitu. Saya akhiri. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya Pak, semoga cepat sembuh. Terima kasih Pak. Saya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.